Assalamualaikum, halo guys. Jadi ceritanya aku habis nonton film Keluarga Super Irit. Dan ini ternyata bukan film biasa loh guys. Di permukaan filmnya emang lucu ya. Keluarga ini super irit banget sampai crush ke kondangan orang random buat makan gratis. Terima kasih nonton ini. Tapi tunggu, di balik kelucuan film ini ternyata ada pelajaran psikologinya loh. Dan ini relate banget di kehidupan sehari-hari kita. Aku akan bahas film ini pakai teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow plus teori regresinya. So, sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu nih, siapa sih Abraham Maslow? Abraham Maslow ini psikolog Amerika yang hidup di tahun 1908 sampai 1970. Dan di tahun 1943 dia bikin teori yang literally change cara kita understand motivasi manusia. Teorinya simple kok. Maslow bilang manusia itu punya 5 tingkat kebutuhan. Kayak naik tangga gitu guys. Tangga pertama yang paling bawah, yaitu kebutuhan fisiologis atau kebutuhan dasar. Biasanya kayak mencakup makanan, minuman, tempat tinggal. Pokoknya yang dasar-dasar gitu guys. Tangga kedua, kebutuhan rasa aman. Ini tentang security, punya uang yang cukup, kerja yang stabil, dan nggak khawatir besok mau makan apa. Intinya feeling safe secara finansial dan fisik. Nah, tangga ketiga, kebutuhan sosial dan kasih sayang. Manusia itu makhluk sosial guys. Kita butuh teman, sahabat, butuh merasa dicintai, nggak sendiri. Tangga keempat, penghargaan. Ini tentang harga diri, pengen dihormati orang, dipercaya. Lalu yang paling terakhir dan paling atas adalah tangga kelima, yaitu aktualisasi diri. Nah, ini yang paling tinggi, kayak nemuin tujuan hidup, jadi versi terbaik dari diri kita. Yang paling penting dari teori ini adalah kita nggak bisa ngelewatin satu tangga, nggak bisa loncat-loncat gitu guys. Susah kan mikirin tujuan hidup kita apa kalau besok mau makan apa aja belum tentu. Oke, sampai sini bisa dipahami kan guys? Sekarang kita akan masuk ke bagian yang interesting. Nah, ini dia nih yang jarang orang tahu, yaitu teori regresi. Jadi gini guys, Maslow juga bilang kalau kita itu bisa balik turun ke tangga bawah kalau lagi ada masalah. Misal nih, kalian udah di tangga 4, hidup enak, punya karir bagus, dihormati orang, terus tiba-tiba ada masalah besar. Boom! Kalian bisa regres alias balik ke tangga 1 atau 2. Kenapa bisa gitu? Karena otak kita punya sistem survival. Jadi, waktu kebutuhan dasar terancam, otak kita otomatis prioritasin itu. Semua hal lain jadi kayak gak penting gitu guys. Contoh simpelnya yang mungkin pernah kalian alamin, kayak kalian lagi happy-happy nongkrong bareng teman-teman, terus tiba-tiba kena masalah uang. Suddenly cancel semua rencana jalan, ghosting temen karena nggak punya uang, mikirin uang 24/7. Astagfirullah, pada sepeda guys. That's regression. Kalian dari tangga 3 sampai 4 terus jadi turun lagi balik ke tangga 1 sampai 2. Dan yang bahayanya nih, makin kita fokus ke gimana caranya kita survive, makin kita stuck di situ. Kayak lingkaran setan, guys. Nah, ini yang terjadi di film Keluarga Super Irit, and it's perfect case study. Oke, mari kita bedah filmnya. Jadi, kita bahas konteksnya dulu ya, guys. Sebelum film dimulai, keluarga ini tuh normal-normal aja, punya rumah, anak-anak sekolah, ada kehidupan sosial, basically functioning family. Tapi begitu film dimulai, mereka tiba-tiba udah regres aja ke tangga 1 sampai 2 karena krisis finansial. Ini nih buktinya. They crush kondangan orang yang bahkan gak mereka kenal cuma buat makan gratis. Yang crazy adalah mereka nekat banget datang ke pernikahan stranger just for food. Terus air buat mereka mandi, cebok, cuci piring itu udah ada jatahnya guys. Kayak ini nih contohnya, buat cebok aja cuma dikasih jatah
1 botol per orang. Yang lebih parahnya lagi, mereka pindah ke bedeng bekas kandang burung guys. Iya, literally kandang burung, bukan rumah, bukan kontrakan biasa, bekas kandang burung di atas ruko gitu. This is rock bottom untuk housing. The final blow, si Bapak Tony, sang kepala keluarga, kena PHK dan gaji dipotong drastis. Bayangin guys. Akhirnya mereka bikin taktik irit keluarga. Nah, apa aja sih trik mereka? Di antaranya numpang wifi tetangga, numpang cas di kantor kecamatan, ngitung setiap rupiah, naik sepeda kemana-mana. Nah, dari sisi psikologi, ini adalah perilaku regresi. Mereka terjebak di mode bertahan hidup. Semua fokus cuma gimana caranya tetap bisa makan dan punya tempat tinggal aja guys. Nah, bagian yang paling menyedihkan tuh, regresi itu nular guys. Terus gimana tangga 3, 4, dan 5? Lupain guys. Mereka gak sempet mikirin hidup sosial, harga diri, dan tujuan hidup. Karena terlalu sibuk buat bertahan. Waktu orang tuanya terjebak di tangga 1, 2, anak-anaknya itu jadi korban. Kayak Sally yang jualan Mercedes K-pop cuma buat bertahan hidup, buat saku sekolah, bukan cuma sekedar hobi jualan aja. Terus kayak Kenny yang bikin kado DIY buat kakeknya karena nggak mampu buat beli kado beneran. Akibatnya mereka terisolasi dari teman, malu sama keadaan keluarga, terus ikut terjebak di mode bertahan hidup. Nah, menurut penelitian, kalau kebutuhan sosial nggak terpenuhi, akibatnya kita bisa mengalami depresi, kesepian, cemas, dan merasa nggak berharga gitu guys. Ini yang Maslow peringatkan, regresi bukan cuma ngaruh buat diri sendiri, tapi perjuangan kamu juga perjuangan keluarga. Tapi tunggu guys, ini tuh bisa diperbaiki loh. Ending dari film ini nunjukin keluarga Sukaharta keluar dari regresi itu possible. Mereka mulai sadar bahwa bahagia itu bukan cuma soal uang. Terus kebersamaan itu lebih penting daripada barang-barang mewah. Mereka masih bisa ketawa walaupun susah-susah. Ini tandanya mereka udah mulai naik lagi nih guys. Nggak lagi obsesi sama bertahan hidup aja, tapi mulai reconnect sama keluarga juga di tangga 3. Menurut Maslow, supaya kita bisa keluar dari regresi itu butuh 3 hal. Yang pertama, sadar. Harus ngerti dulu kalau kita lagi terjebak. Yang kedua, usaha. Berani prioritasin hal lain selain bertahan. Terus yang ketiga itu waktu. Kita harus sabar, nggak bisa instan ya guys. Mereka nggak tiba-tiba jadi kaya, masalah tetap ada, tapi mereka udah nggak terjebak lagi di mode bertahan hidup. Mereka udah bisa nikmatin hidup, ketawa bareng, meskipun masih susah. Film ini nunjukin bahwa regresi itu nggak permanen, dan kita bisa keluar dari situ. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dalam film ini melalui teori Maslow? Yang pertama, teori Maslow itu nyata. Kita nggak bisa mikirin hal lain kalau kebutuhan dasar aja belum terpenuhi. Yang kedua, regresi itu normal ya guys. Turun karena masalah besar itu bukan kelemahan, tapi psikologi manusia. Yang ketiga, regresi itu menular guys. Jadi perjuangan kita itu ngaruh buat orang sekitar. Kita harus pengertian ya guys. Terus yang keempat, terlalu fokus bertahan malah bikin kita makin terjebak. Yang kelima, ada jalan keluar. Dengan sadar, usaha, dan juga waktu, kita bisa naik lagi. Ada harapan loh guys. Oke guys, sekian video kali ini. Semoga kalian bisa dapat perspektif baru tentang film ini, dan mungkin juga tentang hidup kalian sendiri sih. Makasih udah nonton sampai habis. Jaga diri kalian. Dadah, bye-bye.